Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, kawan-kawan. Ini acara yang dihelat oleh teman-teman Nalar TV, yakni diskusi yang kita beri tema namanya rasan-rasan politik. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dandi, ngobrol bareng tentang kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan pasca COVID ini. Tentu saja pertanyaan ini terdengar berani ya, karena di satu sisi sekarang aja kita dihadapkan dengan wabah yang kita sendiri nggak ngerti apakah masih bisa selamat atau enggak. Sebuah horor yang sangat menakutkan bagi kita semua. Ada beberapa kawan bahkan mengatakan kita nggak akan lagi baik-baik saja setelah pasca krisis ekonomi maupun krisis sosial pasca wabah corona ini. Nah, sangat menarik karena selama ini sebagian besar masyarakat di Indonesia atau pada umumnya orang-orang membayangkan bahwa Indonesia ini baik-baik saja, bahkan masih mimpi Indonesia akan menjadi negara maju dengan pertumbuhan sekian pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, dan dalam banyak aspek itu merusak lingkungan, menggusur tanah masyarakat, membabat hutan, menyingkirkan masyarakat adat dan lain sebagainya. Artinya kita masih termakan dengan imajinasi kapitalisme global untuk membangun sebuah negara bangsa yang diukur dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kemarin juga mungkin kawan-kawan sudah membaca editorial yang ditulis dengan sangat baik oleh kawan-kawan Islam Bergerak yang memberi rasa optimisme bagi kita semua. Jangan-jangan setelah COVID ini, tapi juga kita belum tahu pastinya gitu. Setelah COVID ini bisa jadi sangat brutal gitu kan situasinya, bisa juga menjadi peluang bagi kita semua untuk membangun satu narasi baru, membangun agenda baru, membangun visi baru, dunia yang hendak kita wujudkan yang seringkali diulang-ulang atau dibicarakan di kalangan kawan-kawan gerakan gitu. Kita bisa kok membangun dunia yang lain yang sama sekali baru, yang lebih baik. Another what is possible gitu. Nah, ada beberapa kemungkinan yang membuat kita optimis. Salah satunya misalnya sekarang banyak sekali aset-aset kapitalis yang mulai dinasionalisasi gitu. Ini juga menjadi pertanda bahwa kalau tidak ada orang bekerja, orang nggak bisa bekerja, orang pabrik-pabrik macet gitu. Selama ini kita membayangkan bagaimana bisa mogok, ternyata dengan coronavirus kita dibantu untuk melakukan mogok. Tentu saja dalam aspek tertentu masyarakat yang paling kecil atau kelas pekerja juga sangat dirugikan. Kalau dalam situasi krisis mereka nggak punya jaminan sosial apapun dan negara meninggalkan mereka. Oke, ini saya sapa dulu beberapa kawan yang sudah masuk. Mas Ohid, salam Gus. Oke, assalamualaikum. Oke, Mas Ahmad bilang membangun konsepsi baru. Nah, ini penting sekali ini. Selama ini kita sebagian besar masyarakat masih belum berani untuk membayangkan bahkan keluar dari sistem politik oligarki aja kita masih belum berani gitu. Kita masih ingat waktu itu orang golput aja ributnya setengah mati gitu. Nah, sekarang imajinasi kita mesti kita perluas, kita lebih maju lagi. Jangan-jangan hari ini momentumnya gitu. Di tengah situasi yang serba sulit, di tengah situasi yang nggak menentu seperti sekarang, ada harapan baru gitu. Jadi warga negara Indonesia ini bisa membayangkan setelah semua aset ditinggalkan ini, setelah ini gitu. Saya sih berharap begitu, nggak tahu kalian gitu. Saya bayangin bahwa habis ini kapitalisme benar-benar kolaps, orang nggak bisa berproduksi, meskipun diberi insentif. FNKSD Surabaya, salamku, salam teman-teman, semangat selalu. Meskipun sekarang diberi insentif ekonomi, diberi stimulus ekonomi, orang juga nggak akan berani melakukan investasi di tengah badai wabah atau tidak ada kepastian seperti sekarang. Nah, ini momentum, menurut saya ini momentum kita bisa melakukan sesuatu. Tentu saja dalam skala yang lebih dekat ini kita menyelamatkan keluarga, masyarakat, kampung, atau diri kita sendiri gitu, menolong orang lain, tapi juga jangan sampai menjadi bagian dari korban wabah ini gitu. Tapi kita mesti keluar lebih jauh dari sekedar advokasi harian tadi itu. Kita punya mimpi setelah ini Indonesia, minimal ya kita ngomong Indonesia ini benar-benar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diwujudkan.
Salam Gus, saya dari Bumi NTT Flores. Halo Bung, sehat selalu Bung ya di Flores ya. Salam Gus dari Bandung, sehat-sehat selalu. Oke Bung, sehat selalu Bung di Bandung Bung. Perjuangan terus Bung. Ini juga ada beberapa yang menggelisahkan, kawan-kawan juga sudah. Salam dari Palu Gus, salam juga Bung. Menggelisahkan salah satunya misalnya pemerintah sangat abai sekali dengan kebutuhan dasar untuk menjaga masyarakatnya. Bahkan kita nggak pernah tahu ini mau lockdown, mau herd immunity yang kemarin juga sempat dibicarain, atau mau karantina, entahlah itu debat-debat seperti itu. Menurut saya sih karantina sama lockdown mirip-mirip aja. Mungkin kalau lockdown itu saya bayangin intervensi alat kekerasan negara semakin besar dan mendapatkan legitimasi. Teman-teman di LBHI misalnya kemarin mengkritik, ini baru himbauan kok polisi sudah mau melakukan pidana kepada orang-orang nggak nurut untuk melakukan social distancing ini. Nah itu juga tentu akan menjadi obrolan kita sambil nunggu Mas Dandi. Halo Mas Dandi. Halo Mas, sudah bisa masuk belum Mas? Baru saja ngobrol dengan Mas Dandi. Mas Dandi di jalan sembari menggarap sesuatu, produksi watchdog, melihat-lihat, ngambil gambar tadi, tapi Mas Dandinya mau rehat sejenak, nyari tempat duduk buat ngobrol. Ini ada komentar pendekatan herd immunity buat Boris Johnson terpapar Gus. Iya, Boris Johnson sudah mengevaluasi dan meskipun sekarang dia kena gitu. Jangankan Boris Johnson yang ngomong soal pendekatan herd immunity ya, yang kemarin bilang, ya meskipun ini juga saya sedih ya, yang tapi itu kalau orang Jawa mengatakan tulah itu kena balak ya. Dia ngomong bahwa tenang aja, orang masyarakat Indonesia ini nggak akan terpapar, cukup makan banyak empon-pon gitu, minum jamu-jamuan, makan sego kucing. Nah ini yang menggelisahkan sekali, ini wabah yang sangat mematikan dan berbahaya dan menjadi persoalan seluruh dunia. Justru malah dibuat lelucon di Indonesia oleh para pemimpin negara yang disebut dengan NKRI, harga investasi. Pangan umur peragarakan. Oke ya kita juga akan diskusi soal pangan dengan teman-teman insya Allah dengan KRKP ya, teman-teman peneliti pangan yang ada di Bogor. Kemarin mereka bikin rilis satu tulisan hasil riset mereka. Ada kekhawatiran kalau kondisinya seperti ini akan terjadi krisis pangan di Indonesia dan itu akan bawa krisis sosial yang lebih jauh. Kita akan menghadapi kecamuk sosial yang luar biasa mengerikan karena nggak ada suplai pangan sampai ke kota-kota dan masyarakat secara umum. Salam dari Lombok NTB Gus, sehat selalu. Ya Bung, sehat selalu Bung di NTB. Mas Dandi belum live ya? Iya ini. Nah, tadi padahal beberapa menit yang lalu saya sudah bilang Mas Dandi untuk standby untuk memulai. Ini namanya rasan-rasan ya. Rasan-rasan itu ya kita ngomong kayak di warung aja. Tapi tentu saja kita ngomongnya berbasis data, berbasis teori, berbasis pengalaman advokasi. Dan dengan ada beberapa pertanyaan. Misalnya begini, kalau corona dianggap punya kemampuan revolusioner, mengubah secara drastis tatanan ekonomi politik global, saya setuju itu. Tapi pada aspek tertentu dalam studi-studi teori sosial yang klasik, kita nggak bisa membayangkan bahwa virus corona pada dirinya adalah agensi perubahan karena dia nggak punya prasyarat tertentu, misalnya nggak punya kesadaran kelas untuk diajak memobilisasi, melakukan perlawanan atau bikin class struggle gitu. Mas Adi sudah hadir nih, yang kita tunggu-tunggu. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Gus. Sehat Mas ya? Pangestunipun, terima kasih. Alhamdulillah sampai sehat ya. Saya tadi udah ngomong banyak, salah satunya ngomong begini. Saya dan kawan-kawan ini sangat optimis nih. Jangan-jangan kita bisa dipaksa untuk, karena beberapa kasus sudah banyak aset-aset kapitalis yang dinasionalisasi. Jangan-jangan juga setelah ini kita dipaksa untuk mau nggak mau untuk bertahan, kita harus masuk kepada satu narasi namanya ekososialisme gitu. Nah dalam konteks Indonesia ini kan ngeri Mas ya. Kaboten Gus. Enggak, kita mesti mengimajinasikan lagi Indonesia, meskipun kalau dulu zaman Bung Karno kan post war, ini juga post war nih, kita bayangin post war
pasca coronavirus ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi sih sepertinya nggak akan segera pulih ini Mas, kondisi ekonomi global maupun nasional. Banyak terjadi resesi, banyak terjadi situasi yang kolaps, dan kita nggak ngerti pendulumnya kemana. Tapi misal misal kita punya kesempatan untuk berandai-andai Mas, dan mudah-mudahan sih Mas Dandi sama saya dan semuanya, banyak kawan-kawan kita ini selamat ya dari wabah ini gitu. Amin. Nah, apa bayangan Mas Dandi yang bisa kita lakukan? Kalau saya sih tadi itu kata kuncinya ekososialisme gitu. Apa Mas menurut kalian? Iya, jadi ada blessing ya dalam situasi seperti ini, di mana kita akhirnya memikirkan banyak hal yang lebih fundamental dalam sebuah sistem besar yang namanya negara ini. Jadi apakah desain negara kita bisa menanggung situasi bencana sebesar gempa Palu? Oke, mungkin bisa. Gitu. Apakah desain negara kita bisa menanggung sebuah bencana katastrofis sebesar tsunami Aceh 2004? Oke, mungkin bisa, gitu ya. Apakah desain sebuah negara kita sanggup menahan bencana sebesar misalnya letusan Krakatau 1883, misalnya, dengan turunan perubahan iklimnya yang sangat serius, misalnya, atau bahkan letusan Tambora 1815, misalnya, yang menghabiskan satu peradaban kerajaan Tambora dan mengubah sosial ekonomi politik bahkan lanskap dunia. Karena kita tahu ketika Tambora meletus kemudian tiba-tiba terjadi suhu drop di Eropa, banyak long winter begitu, banyak ternak yang mati, kemudian muncul revolusi baru, yaitu ditemukannya sepeda misalnya. Itu terjadi ketika letusan Tambora terjadi. Artinya ada lanskap yang berubah. Orang yang mengira pandemi sebesar ini tidak punya konsekuensi secara ekonomi politik, bagi saya naif atau bebal. Begitu ya. Karena hampir semua perubahan politik, perubahan ekonomi sebenarnya juga sangat terkait dengan wabah dan bencana gitu misalnya. Bahkan banyak inovasi yang juga lahir dari wabah dan bencana gitu ya. Great Depression melahirkan teori-teori Keynesian misalnya di bidang ekonomi, kemudian bahkan wabah pes di Hindia Belanda 1920 atau bahkan sebelumnya 1908 misalnya, yang kemudian melahirkan Stovia karena dokter-dokter Eropa khawatir ketularan, maka lebih baik mendidik dokter pribumi gitu. Yang hari ini melahirkan banyak dokter yang juga berada di medan pertempuran melawan coronavirus begitu. Nah, di saat yang sama kita juga melihat bagaimana desain-desain negara tadi seperti Indonesia misalnya, apakah memang kuat menghadapi pandemi kalau skalanya kita katakanlah, walaupun kita tidak ingin, sebesar Italia, Amerika, atau bahkan Cina misalnya, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan politik tetap relevan, pertanyaan-pertanyaan ekonomi politik relevan, dan imajinasi kita juga nggak bisa hanya berhenti kepada setelah coronavirus kita akan kembali normal, gitu. Nggak bisa. Itu artinya kita tidak belajar apa-apa, gitu. Harus berani mulai mendiskusikan apa yang relevan, apakah negara ini relevan ketika menghadapi pandemi sebesar corona gitu ya. Pemberontakan petani Banten juga muncul setelah letusan Krakatau, saya kira. Dan itu juga merubah banyak lanskap ekonomi politik ketika itu. Jadi lalu yang faktor kedua adalah kita melihat bagaimana negara-negara seperti Kuba ternyata jauh lebih liat begitu ya. Atau Venezuela dalam banyak hal, meski sedang dirundung banyak persoalan. Kemarin Mas Farid Gaban menulis dengan baik sekali bagaimana Venezuela, terlepas dia juga dibantu oleh Rusia dan Cina segala macam, dia juga cukup lihat begitu ya, walaupun di banyak hal dia gagal. Jadi tidak ada narasi tunggal yang menjelaskan ada superioritas sistem yang mungkin dalam kondisi normal dia terlihat baik-baik saja, ajak begitu, bisa menjawab banyak persoalan. Tapi ketika dihadapkan pada skala seperti ini, fundamental kita ternyata juga sangat rapuh. Gitu. Kenapa misalnya tidak berani mendeklarasikan karantina wilayah yang disyaratkan oleh Undang-Undang Karantina Kesehatan misalnya? Karena udah jelas bahwa Indonesia tidak cukup berani, atau pemerintah tidak cukup political will untuk memberikan jaminan kebutuhan hidup. Maka kemudian yang diwacanakan justru kemana-mana nih, ada darurat sipil lah, wacana darurat sipil, supaya yang tujuannya darurat sipilnya.
Iya, saya nggak tahu apakah sudah firm keluar. Saya soalnya seharian sore tadi Saya keliling cuma baru dengan. lihat dari statement ini juru bicaranya ini kata itu Enggak, iya pemerintah. saya kira belum firm ya. Jadi kalaupun dinyatakan darurat sipil menunjukkan bahwa mereka hanya mau merepresi tanpa mau menjamin. Karena kalau Hmm. rujukannya adalah Undang-Undang Darurat Kesehatan, Undang-Undang Karantina Kesehatan, karantina wilayah disertai dengan jaminan kebutuhan hidup pada wilayah yang dikarantina. Kalau DKI Jakarta dikarantina karena arus mudik sudah makin besar belakangan, maka ya kebutuhan hidup warga DKI harus disediakan oleh negara. Dan ini yang berusaha dihindari oleh negara. Saya nggak ngerti volume APBN kita 4.000 triliun tetapi meliuk-liuk begitu ya. Apa namanya, ngeles-ngeles terus gitu dalam memberikan jaminan. Padahal teman-teman di Dewan Guru Besar UI, Fakultas Kedokteran UI sudah menghitung misalnya kalau kita hitung kalori minimum saja kita hanya butuh 4 triliun untuk mengcover 9,6 juta penduduk Jakarta. Kalau kita perluas dalam konteks Jabodetabek 20 juta, let's say paling sekitar butuh 10 triliun. Dan itu nggak ada apa-apanya dengan pendapatan pajak kita yang 1.300 triliun misalnya. Jadi tiba-tiba wacananya adalah tadi darurat sipil. Jadi hanya mau represinya, tidak mau memberikan jaminan kehidupan sosialnya. Nah, Ya, menurut saya exactly. ini elemen-elemen yang harus dibongkar eh, kalau kita semua selamat menghadapi corona. Karena kalau tidak, kita hanya menunda PR anak cucu kita 100 tahun lagi ketika pandemi sebesar ini. Kalau referensi kita pandemi akan datang setiap 1 abad sekali misalnya, kita hanya menunda bahwa pandemi ini anak cucu kita nanti memang tidak didesain untuk menghadapi ini dan mereka akan belajar dari nol lagi dan akan suffering lagi. Ini yang Hmm. ini yang menurut saya relevan untuk kita diskusikan, Gus. Hmm. Hmm. Ya, 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 setuju Mas. Nah, ini kan gawat banget di tengah situasi yang kalut begini, justru pemerintah bikin statement-statement juga yang menggelikan gitu. Kemarin menganggap bahwa masyarakat kecil yang bisa menularkan corona kepada orang-orang kaya gitu. Padahal masyarakat kecil ini atau orang-orang miskin ini nggak bisa hidup wajar karena selama ini memang digencet oleh orang-orang kaya itu. Dan struktur ekonomi politik kita memungkinkan itu gitu. Artinya kan imajinasi yang diomongin Mas Dandi itu kan berani melampaui itu, keluar Ya, dari imajinasi yang selama ya. ini dibangun Indonesia bakal menjadi negara maju tahun sekian-sekian dan pertumbuhan ekonomi sekian-sekian. Padahal kalau dalam kondisi darurat begini, duit gak ada artinya, Mas. Habisnya jadi kertas-kertas biasa yang nggak punya fungsi apa-apa gitu. Nah, Ya, persis. mungkin, hmm, nah mungkin Jadi Mas Dandi misalnya, uh, bisa cerita banyak soal tadi itu, Mas. Soal ya jadi ketahanan pangan, karena Mas Dandi beberapa kali kemarin juga mengunggah, misalnya ada foto Mas Gun sedang apa itu, sedang panen, dan saya juga sedang telepon panen. keluarga yang di Jawa Timur. Sekarang petani-petani sedang panen. Kalau lumbung-lumbung padi ini berbahaya karena virus, dan sebelumnya sudah berbahaya sebenarnya karena tanah-tanah mereka dihajar oleh infrastruktur kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro pada petani gitu. Nah, apa yang Juga mengerikan oleh Mas dalam impor bahan situasi pangan. seperti ini? Nah, iya, Iya, jadi apa namanya? Saya mengeksersis diri saya sendiri ya sebelum saya bicara di level yang lebih luas. Jadi saya merasakan ketika melihat saya telepon Mbak Gunarti atau Mas Gunretno dan menanyakan apa yang terjadi di Pati, atau saya telepon teman-teman di daerah lain di pesisir misalnya, bagaimana nelayan. Saya ingin menyerap energi apa yang sedang terjadi di sana. Dan ya kehidupan berjalan seperti biasa, terlepas dari bahwa mungkin awareness-nya tidak lebih sensitif dari orang Jakarta yang merupakan wilayah epicentrum misalnya, atau kita juga tidak bisa menyebut ini underestimate karena informasi sekarang juga sudah menyebar dengan cepat gitu. Jadi bukan mereka menjalani hidup biasa bukan karena tidak tahu bahaya corona, tetapi karena uh, ya sebuah peradaban harus tetap berjalan kira-kira begitu. Dan ya. mereka dekat dengan akses pangan. Jadi ketika saya melihat bagaimana petani kendeng yang selama ini menolak pabrik semen tetap bisa panen, ada perasaan lega begitu, walaupun mungkin beras itu nggak akan sampai ke saya, tapi ada perasaan lega bahwa setidaknya masih ada sebagian orang, jika ini memburuk, bahkan sampai sistem produksi dan distribusi pangan hancur karena wabah ini, maka setidaknya masih ada sebagian masyarakat yang masih bisa makan, kira-kira begitu. Jadi Hmm. ini yang membuat saya sedikit sedikit lega. Artinya apa? Dan ketika itu saya posting hanya 1 hari
apresiasinya sudah 80.000 gitu. Artinya orang merasakan getaran yang sama, bahwa melihat orang panen di tengah situasi seperti ini itu sesuatu yang sangat berharga ya, dan itu mengajak kita berpikir lebih dalam lagi secara fundamental bahwa kita punya masalah serius dengan ketahanan pangan, sesuatu yang sangat fundamental dari sebuah state, dari sebuah negara. Masih ada masalah ketahanan pangan misalnya. Apa namanya? Bagaimana memberi makan 9,6 juta orang Jakarta ketika katakanlah lockdown. Bagaimana pasokan beras kita kalau ini misalnya berkepanjangan sampai 3 bulan. Kita tidak sedang bicara cipta gelar yang cadangan berasnya 3 tahun, Gus. Wih, untuk ngeri 20 ya. untuk 29.000 warga, ini nggak Di main-main. Islamnya uswah hasanah itu, Mas. Contoh yang baik gitu. Iya, jadi 29.000 warga kesepuan cipta gelar, jumlah lumbung padinya 8.000, cadangan berasnya bisa untuk 3 tahun bahkan 4 tahun. Dibandingkan dengan Bulog kita yang cadangan berasnya 6 sampai 8 bulan, ya. Nah, mungkin ada yang iseng atau ada yang mau men-challenge gagasan ini, yang nggak bisa dibandingin dong skala penduduk 29.000 dengan skala penduduk 265 juta. Sekarang mau saya balik, sangat bisa dibandingkan. Karena skala penduduk 29.000, lahan pertaniannya juga terbatas. Yang 265 juta, lahan pertaniannya juga jauh lebih luas. Bahkan setelah revolusi hijau ada intensifikasi pertanian. Cipta gelar hanya didesain untuk panen setahun sekali dan tanpa ekstensifikasi, tanpa intensifikasi juga. Tidak boleh menggunakan traktor, tidak boleh menggunakan input teknologi. Pertaniannya masih sangat tradisional. Artinya nggak ada Mereka bisa modernisasi pertanian ya. persis, mereka tidak punya IPB, Gus. Sehingga tapi cadangan berasnya bisa 3 tahun. Kita yang melewati revolusi hijau, punya IPB, berhubungan dengan Monsanto dan segala macam, cadangan berasnya hanya 8 bulan. Artinya Justru karena berhubungan dengan Monsanto tadi itu kita nggak punya. nah, artinya adalah kita belum menghitung faktor persentase dari impor pangan kita misalnya. Kita baru ngomong beras ya. Apakah Papua atau Miangas atau Pulau Rote atau Mentawai juga akan sama tergantungnya dengan kita terhadap beras gitu. Padahal mereka punya pangan lokal. Struktur ini juga sudah hancur. Artinya apa? Jika terjadi sesuatu, negara kepulauan ini, tiap-tiap pulau yang harusnya bisa mandiri dari soal pangan, energi, tidak bisa. Semua tergantung pada supply chains, ya. Semua tergantung pada distribusi karena sistem produksinya adalah terpusat. Kalau terjadi apa-apa, misalnya kota-kota besar di Papua, Sorong, Jayapura, saya pikir adalah konsumen beras besar. Ya, kalau lockdown-nya level-level di Merauke, mereka masih bisa bertahan dengan sagu. Tapi kalau kita ngomong kota-kota besar, Manokwari, Sorong, Jayapura, berasnya tetap dari Makassar, berasnya tetap dari Surabaya, begitu. Ini yang menurut saya problem besar dan ini harus dipikirkan ulang begitu kita bisa melewati wabah ini. Kalau tidak kita hanya mengoper PR ini kepada anak cucu kita 100 tahun lagi. Seperti halnya kita hari ini tidak mendapatkan pelajaran apa-apa dari pandemi pes yang terjadi di Hindia Belanda 1920 yang menewaskan 15 juta orang itu. Kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa, tidak mendapatkan desain apapun dari situ selain inovasi tentang yang ditulis oleh Yuval Harari, vaksin. jadi inovasi dalam pandemi hanya soal vaksin. Bukan hanya ya, kontribusinya juga besar gitu ya, menghentikan cacar tahun 1970 misalnya. Tapi kita butuh inovasi dalam desain politik, ekonomi, sistem sosial. Bagaimana menghadapi ini? Saya selalu mengatakan bahwa Singapura kenapa korbannya bisa sedikit. Minggu lalu 2 orang, saya nggak update lagi. Vietnam bahkan 0 gitu ya. Dan di media sosial banyak yang nyelotok, ya nggak bisa dibandingin dong negara sebesar Indonesia sama negara sekecil Singapura. Saya pikir ini justru nggak apple to apple. Pertama menunjukkan bahwa kalau begitu lebih baik jadi negara kecil dong. Ngapain punya negara gede nggak bisa ngurus gitu, ya kan? Tapi ada jawaban yang lebih mudah Mas sebenarnya gitu. Gimana? Kalau sudah tahu bahwa Indonesia ini lebih luas, Indonesia dari kepulauan, sejak awal jangan sembrono gitu. Iya, Jangan promosi pariwisata. Ya bahkan tadi yang kalau lebih fundamental lagi mau membongkar cara pikirnya, ya sudah mungkin jangan-jangan kita memang lebih sejahtera kalau jadi 5 atau 6 negara baru gitu misalnya. Dengan ukuran yang lebih manageable gitu ya, pemerintahnya lebih kompeten, resources-nya lebih bisa dialokasikan dengan baik daripada petentang-petenteng punya negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk
keempat terbesar di dunia, tapi kemudian begitu menghadapi pandemi, korbannya akan berjatuhan. Dan ya tadi pemerintah gagap, bahkan akan mengedepankan represi daripada kesejahteraan. Nah, ada itu Mas, Anda melihat nggak ada gejala bahwa kalau ini kemudian situasi menjadi rumit, militer diberi peran yang lebih besar, terus kemudian ada gejala represi gitu. Ya, saya ini akan menimbulkan komplikasi baru ya. Anda bisa bayangkan pasukan yang gaji bulanan dihadapkan dengan rakyat, akan dihadapkan berhadapan dengan rakyat yang pendapatannya harian, atau bahkan hidupnya harus di jalanan setiap hari untuk mendapatkan keuntungan 20-50 ribu, seperti ojol, tukang nasi goreng, tugas kebersihan dan lain sebagainya. Jadi maksud saya, kalau ini terjadi, maka kita akan masuk ke level baru dari urusan kesehatan, public health terkait virus, ke urusan kerawanan sosial, atau bahkan konflik sosial, atau bahkan konflik horizontal, gitu ya. Jadi pemerintah belum tentu bisa menangani masalah pertama, sudah akan menciptakan gelombang masalah kedua. Ini yang akan terjadi kalau pasukan diturunkan untuk merepresi tanpa didahului dengan jaminan sosial. Karena ya gimana mau tertib, mereka makan aja susah gitu. Persis itu. Dan yang menetapkan adalah orang yang bergaji bulanan. Jadi isunya sudah tidak lagi vertikal antara state dengan citizen, tapi juga sesama citizen. Jadi Anda bayangkan tetangga, tentara misalnya atau polisi, menetapkan tetangganya. Kemudian tetangganya membalas, "Bapak enak karena gajian." Sampai nggak keluar rumah juga bulan depan, anak bojo sik mangan karena digaji negara. Lah saya. Jadi ini bukan urus hubungan vertikal antara seorang aparat dengan rakyatnya, tapi sudah antar tetangga. Ini yang saya sebut tadi, kalau ini yang dilakukan, virusnya belum tentu tertangani, gelombang masalah barunya akan terjadi. Dan ini kebodohan fatal berikutnya pemerintah setelah kemarin meremehkan soal COVID ini dengan urusan pariwisata, mengamankan investasi, memberikan insentif kepada penerbangan dan segala macam. Ini bom. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil hari ini, Mas Andi? Selain bahwa kita sudah bergerak semuanya, kawan-kawan sudah bikin inisiatif, nggak hanya soal ngomongin pemerintah yang diulang-ulang jaga kebersihan, jaga jarak, bikin bikin sabun-sabun di pojok-pojokan gitu, nyuci tangan yang baik. Lebih dari itu, bahkan di Jogja kawan-kawan SMI dan jaringannya sudah bikin dapur segala, Mas. Gitu. Nah, selain imajinasi tadi itu, apa yang bisa kita lakukan, Mas, sekarang ini? Ya, saya pikir yang pertama, kegiatan-kegiatan tadi akan tetap berlanjut dan perlu dilanjutkan. Tapi sekali lagi, kalau mudah-mudahan tidak terjadi, kalau ini terjadi sebesar skala Cina, Italia, atau bahkan Amerika, yang oleh kawan-kawan di ITB disimulasikan puncaknya akan Mei, artinya kita akan mengalami seperti Italia di bulan Mei, dan tidak ada kebijakan yang radikal terhadap mobilitas orang, menyiapkan sistem sosial, menyiapkan logistik, menyiapkan supply chain, public utilities, listrik, air, BBM dan segala macam. Yang terjadi akan seperti India, yang dianggap buru-buru, idenya sudah benar, bahkan pemerintahnya sudah komit menggelontorkan sekian ratus triliun untuk memberikan jaminan sosial, tetapi itu belum merata betul, atau bahkan belum dieksekusi, mungkin baru wacana di media, seperti halnya pemimpin-pemimpin kita yang penting gimmicknya dulu, yang penting fotonya dulu muncul, eksekusinya bisa belakangan. Gitu. Tapi pasukan sudah di drop, itu yang tadi saya katakan. Jadi elemen represinya atau faktor koersinya harus muncul paling belakangan. Saya beberapa hari lalu keliling untuk merekam bagaimana situasi jalanan di Jakarta, Gus, dan sudah saya upload di YouTube, judulnya Maret 2020. Iya, artinya kalau secara visual kita bisa melihat penurunan yang signifikan 60%-an, karena saya juga setiap hari di jalanan di Jakarta, jadi saya bisa mengestimasi kira-kira itu 60%. Itu tanpa ada intervensi, insentif, jaminan sosial dan segala macam, karena kelas menengah di Jakarta adalah mayoritas, maka mereka bisa melakukan tadi self karantina, dan itu jumlahnya signifikan 60%. 40% di jalanan adalah benar-benar sektor informal, yang untuk konteks Indonesia jumlahnya mayoritas, ya. Sejak kapanpun, sejak kita merdeka, sektor informal atau orang-orang yang tidak bergaji bulanan selalu jauh lebih mayoritas daripada sektor formal yang bergaji bulanan.
Ya. Nah, tetapi dalam konteks Jakarta, karena kelas menengahnya mayoritas, intervensinya butuh sedikit saja. Makanya tadi angka estimasi dari UI tadi hanya 4 triliun untuk memenuhi kebutuhan kalori minimum, bukan kebutuhan hidup minimum. Kalau kebutuhan hidup minimum urusannya dengan 90 elemen yang disurvei kawan-kawan buruh itu. Tapi ini kebutuhan kalori minimum, artinya bisa hidup, ya, Yang makan penting bisa hidup. makan hidup lah ya pokoknya. Betul, betul ya. Itu kebutuhan kalori minimum. Syarat minimum orang bisa hidup. Itu yang digunakan oleh formulasi Orde Baru dulu ketika memutuskan upah minimum kan. Kebutuhan kalori minimum. Nah, berdasarkan kebutuhan kalori minimum hanya butuh 4 triliun. Angka yang sangat kecil sekali dan pos mana yang bisa didahulukan? Ya, saya pikir banyak gitu. Bahkan anggaran pertahanan juga saya pikir sudah nggak relevan hari ini. Sebagai anggaran sebagai pos kementerian dengan anggaran paling besar misalnya pertahanan sudah nggak relevan. Pertahanan kita adalah menghadapi virus, bukan menghadapi tentara gitu, bukan menghadapi tentara negara lain gitu. Nah itu dan sekarang mungkin proyek-proyek keponghan umat manusia seperti tentara dan lain nggak ada manfaatnya sekali. Iya sama sekali. Makin kelihatan dan gunanya gitu. Persis ya, termasuk kalau kita lihat paradoks kan mengejar pertumbuhan, mengejar peresmian bandara, mengejar peresmian jalan tol. Begitu sudah siap semua malah nggak bisa kita pakai. Ya. Bahkan ini Lord Luhut mau ngotot akan membangun ini apa itu ibu kota baru, mau lanjut itu smart city ya. Padahal untuk memenuhi kebutuhan APD aja nggak mampu, mau promosi smart city Mas. Persis ini kan seperti apa ya? Kita seperti orang yang belum selesai dengan hal yang sangat fundamental, tapi sudah mau merayah atau sudah mau mencapai sesuatu yang mungkin kita malu kalau duduk bersama-sama pemimpin G20 kok negaranya masih begini, mungkin begitu ya. Padahal lupa mereka sampai di titik itu karena tadi jumlah rasio tempat tidur rumah sakit dengan warganya sudah tinggi, walaupun siapapun tidak siap dengan pandemi, tetapi setidaknya rasio itu masuk akal dalam kondisi normal gitu. Budget kesehatannya bukan yang terendah, bukan termasuk negara yang terendah di dunia seperti Indonesia gitu. Belanja kesehatan publiknya secara per kapita kita termasuk yang rendah gitu ya. Jadi kita begitu duduk kongko-kongko dengan pemimpin G20 ingin setara, tapi fundamental conditionnya tidak disiapkan seperti mereka gitu. Ngomongnya di level yang sudah advance bagi mereka gitu ya, infrastruktur bandara, palaparing, misalnya begitu kan, apa mungkin AI, revolusi 4.0 begitu. Ya, 4.0 satu hal dan mungkin penting bahkan relevan untuk konteks hari ini. Tetapi orang ngomong 4.0 dengan kondisi beras saja masih impor, ini kan gapnya terlalu jauh gitu. Orang ngomong 4.0 tapi jumlah rumah sakit, jumlah kasur rumah sakit aja atau jumlah ventilator aja bahkan tidak memadai, bahkan untuk kondisi korban yang masih kecil seperti saat ini dalam tanda kutip ya, walaupun case fatality ratio kita cukup tinggi di dunia 8,9%, tetapi secara jumlah pasiennya masih kecil dibandingkan misalnya ledakan di Italia, Amerika atau Cina. Tetapi untuk skala itu aja rumah sakit kita sudah kewalahan. Itu artinya kan ada fundamental problem yang ada fundamental condition dari syarat sebuah state tidak dipenuhi bahkan atau belum dipenuhi atau tidak diprioritaskan. Itu yang mengkhawatirkan, itu yang mengerikan bagi saya sebenarnya. Artinya emang selama ini seperti Mas Dandi sering bilang, kita cuma gagah kalau di parade 17 Agustus, tapi ada hadapan dengan situasi real konkret, kalau dibuka itu boroknya keluar semua dan kita nggak siap apa-apa gitu. Betul, Indonesia gagah untuk dua hal. Satu ketika upacara, yang kedua ketika pejabat minta diutamakan di jalan raya. Udah berarti ada forader ya, itu gagah banget tuh. Mimpi menjadi sebuah negara bangsa mereka rusak sendiri itu Mas, sudah Mas. Persis. Dan ini sentralisme menjadi pertanyaan besar ya hari ini ya. Bagaimana pemimpin kepala-kepala daerah kemudian banyak mengambil inisiatif, bahkan berkali-kali pemerintah pusat mengultimatum yang melakukan lockdown sendiri akan dipidana, atau bahkan hari ini Jokowi juga bikin pernyataan karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat. Iya, itu betul semuanya. Itu betul semuanya. Secara undang-undang juga itu kewenangan pemerintah pusat. Bahkan tidak hanya kewenangan mendeklar, juga kewenangan membail out semua kebutuhan pokok itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Problemnya adalah pemerintah daerah tidak melihat sebuah leadership atau sebuah inisiatif yang progresif dari pemerintah pusat. Sehingga kemudian bahkan sampai di level-level kampung atau komplek melakukan blokir sendiri-sendiri. Ya,
Dan saya katakan tindakan ini bisa saja salah. Tetapi orang lebih memilih bertindak daripada menunggu sesuatu yang nggak jelas. Misalnya, apakah kita hari ini pernah mendengar apa sih sebenarnya rencana, katakanlah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai pasangan presiden wakil presiden, apa rencana 3 bulan ini? Plannya apa? Step-stepnya apa? Apa yang akan mereka capai? Targetnya apa? Sehingga ketika kita melihat paparan rencana itu, kita sebagai rakyat juga akan mendesain rencana kita sendiri, menyesuaikan itu. Misalnya dalam 1 bulan kita akan melakukan A, B, C, D. Bulan kedua kita akan melakukan D, E, F. Bulan ketiga kita akan melakukan K, H, I. Misal. Ini nggak pernah kita dengar, Gus. Ini seperti aja. Persis, ini seperti hidup yang sedang mengundi dadu nih. Kita meledak nggak nih kasusnya? Meledak nggak nih kasusnya? Walaupun tren grafiknya sudah jelas ya, eksponensial gitu ya. Dalam sehari 200 kasus hari ini di Jakarta. Nah, walaupun trennya sudah seperti itu, tapi plannya tidak kita dengar, gitu ya. Ruang pembicaraan publik didistorsi oleh buzzer-buzzer yang dilepas untuk tadi mengeliminir atau mendistorsi aspirasi-aspirasi umum yang harusnya menjadi ukuran valid untuk sebuah pemerintahan melihat kecenderungan pendapat umum bagaimana. Pemerintah tidak akan bisa menyerap aspirasi pendapat umum yang murni kalau mereka melepas para dementor ini. Kalau di film Harry Potter ini dementor ini apa namanya? Pasukannya Voldemort yang dilepas untuk apa namanya? Menebar keresahan gitu ya. Jadi kalau buzzer-buzzer ini dibiarkan mencemari opini publik, pemerintah tidak pernah akan mendapat aspirasi yang murni di level perbincangan publik. Gitu. Semua sudah distorsi oleh buzzer sehingga keputusan yang mereka ambil pun akan salah. Jadi saya kembali ke premis tadi ya tentang sentralisme. Sentralisme menjadi persoalan yang akan dipertanyakan serius dan saya berharap banyak juga kita yang meneruskan wacana ini nanti. Sentralisme dalam kewenangan, sentralisme dalam pangan, sentralisme dalam produksi, sentralisme dalam energi. Semua yang sentralisme itu sangat rentan. Karena karakter geografis kita adalah kepulauan. Yang kedua, ya ini negara yang luas. Saya naik motor setahun itu 19.833 km, Gus, kelilingnya, Gus. Ini negara gede banget. Ini negara gede banget dari London, kira-kira gitu kan. Dari London sampai Moskow ini kan, setaranya kan. Kalau dihitung panjang. Kalau saya baca Furnival itu, ini persis seperti perjalanan Cakara saking jauhnya, seperti dari Istanbul kalau nggak salah ya, dari Istanbul ke London ini, Mas, saking jauhnya. Betul, iya dari Istanbul ke London. Persis. Jadi kalau kita melihat atau kita menjelajahi Indonesia lewat penerbangan atau lewat travel lokal memang nggak kerasa gede. Dalam 5 jam kita udah sampai Jayapura dari Jakarta misalnya. Tapi kalau benar-benar dijelajahi lewat jalan darat, ini gede banget. Gitu. Nah, negara segede ini tidak mungkin digantungkan pada satu pemerintahan sentral yang hari ini kita lihat sangat tidak kompeten. Gitu. Amerika yang segede itu mengambil bentuk federalisme. Mengambil bentuk federalisme. Itu pun negara yang usianya persis. Itu pun negara yang usianya sudah berapa 400 tahun lebih gitu ya. Nah, jadi kita memulai dengan konteks negara kesatuan, oke, dalam konteks ketika itu sebagai antitesis kolonialisme. Tapi kan setelah 70 tahun ini kita menghadapi banyak hal yang bisa dieksersis gitu, nggak ada harga mati. Kita masih bisa membicarakan federalisme seperti yang pernah dibicarakan oleh Bung Hatta, bahkan pernah disuarakan juga oleh di masa reformasi oleh Amin Rais gitu. Terlepas Amin Rais sebagai aktor politik dan segala macam, tapi wacana-wacana begini setelah corona bukan jadi barang haram gitu, karena terbukti inisiatif-inisiatif daerah, bagaimana bahkan misalnya begini, sebuah kabupaten atau provinsi, bagaimana mendesainnya, kapan kita nyatakan dia layak menjadi kabupaten atau menjadi provinsi. Selama ini kan nggak ada ukurannya. Sentimennya kalau nggak sentimen etnis atau suku atau misalnya sentimen politik, gitu ya. Dengan pemekaran wilayah akan ada jabatan bupati baru, akan ada jabatan dan Dandim baru atau Kapolres baru misalnya. Ini kan sama sekali nggak benar gitu. Sebuah wilayah harusnya didesain kapan sebuah wilayahnya dinyatakan layak menjadi kabupaten atau administrasi sendiri. Pertama, apakah dia bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Apakah dia sanggup mengelola energinya? Apakah dia bisa mengelola sampahnya? Berapa banyak provinsi yang bahkan gagal mengelola sampah misalnya?
Ini kan fatal. Oh, tapi kalau Ya, ngomong mall, kalau ngomong tempat ibadah, gede-gedean. ya, ya, ya. Infrastruktur yang wah-wah tadi itu gede-gedean. Tapi ditanya misalnya, gimana pengelolaan sampahmu? Nggak ada. Bahkan Ya, sampahnya tidak dikelola dengan baik. Gitu. Jadi, ya. sefatal itu ya, Ngurus kita gini aja nggak mendesain bisa ya. persis gitu. Jadi ketika nanti misalnya kita berpikir ulang, bagaimana sebaiknya sebuah provinsi itu? Oh, sebuah provinsi itu harus punya daya dukung dan daya tampung. Sebuah provinsi yang ideal ketika dia punya sekian sungai, ketika dia punya sekian hektar hutan, ketika dia punya sekian hektar tanaman pangan, dia ideal untuk menampung penduduk segini, rumah sakitnya segini, sekolahnya segini, jumlah tempat tidur ICU-nya segini, jumlah ventilatornya segini. Pernah nggak kita menghitung yang begitu-begitu dalam konteks mendesain sebuah kapan daerah ini mekar, kapan daerah ini menjadi kabupaten, kapan daerah ini menjadi provinsi? Saya pikir nggak pernah. Yang dihitung misalnya seperti yang pernah saya sampaikan dalam debat dengan Bung Budiman ketika itu, yang dihitung adalah tadi, oke, ini Gorontalo sudah kelamaan di bawah Sulawesi Utara, Sulawesi Utara juga terlalu luas, lagian kita secara sosial ekonomi dan agama mungkin beda, kita jadi Gorontalo aja ya. Gitu. Atau Sulawesi Barat, oh kita orang Mandar, kita nggak bisa, itu Sulawesi Selatan udah dominan Makassar dan Bugis, kita Mandar, kita beda, yuk kita bikin Sulawesi Barat. Ya itu juga elemen yang tidak bisa kita pungkiri ya. Itu juga Ya, ya. tidak bisa kita pungkiri. Itu juga relevan. Tetapi yang lebih relevan adalah oke, setelah ini Mandar, setelah ini Gorontalo, atau setelah ini Banten, bukan Sunda misalnya, Ya. bukan Jawa Barat, misalnya bukan Priangan, apa yang kita miliki untuk mendesain sebuah administrasi publik sehingga rakyat dengan provinsi baru, rakyat kita jauh lebih terurus, kira-kira kan begitu. Ya. Dalam konteks yang lebih besar ya sama dengan NKRI. Apa sih makna Sabang sampai Merauke? Dengan 260 juta penduduk, dengan jargon NKRI harga mati, bisa ngurus orang nggak supaya nggak mati ketika ngalamin pandemi? Ya, ya. Ini yang menurut saya apa namanya pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus berani kita diskusikan. Dan tidak mungkin Oke, malam ya. ini kita diskusikan. Kita harus Ya, terus tentu mendiskusikannya, saja. Gus. Oke, ya. Ini diskusinya sebenarnya menarik sekali. Saya kepengen nambahi banyak, tapi mungkin kita bisa lanjut episode yang lainnya, Mas. Dan Ya, diskusi ini akan lanjut lagi ya, dengan banyak kawan, dengan Jiji Rizal, dengan Mas Eko Prastio, dengan Mas Hendro Sangkoyo gitu, dan ada Bung Merah, ada Bung Asof yang ngomong soal energi dan lain-lain. Nah, ini ya. bukan diskusi terakhir, Mas. Ini jenengan Mas Andi ini pertama ini gitu. Oh, Kita dahulukan. ngeri. Sesepuh. Nah, itu ada pertanyaan tadi, Gus Ray nggak ngomong, kawan-kawan, saya tugasnya di sini memandu diskusi, memandu lalu lintas percakapan. Nanti mungkin bahkan pemantiknya nggak hanya satu, bisa 2 orang, nggak tahu, kita akan coba lagi gitu. Ada Bung Azhar juga akan gabung gitu. Mudah-mudahan ini Ya, diskusi menjadi kontribusi kita. Minimal kita mesti punya imajinasi, kawan-kawan masih punya optimisme setelah ini, apa yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan ya. sih kita selamat ya. Meskipun grafiknya kelihatannya naik terus, Mas Andi. Ini Betul, juga betul. ngeri-ngeri sedap ini, nggak tahu kita selamat apa enggak, tapi memang kita berjuang harus bisa selamat. Ya, Ya, tadi saya singgung di depan tadi itu seperti editorial kawan-kawan Islam Bergerak yang saya pikir sangat berani dan punya tenaga yang optimistik. Kita jangan tumbang oleh coronavirus, tapi kita mesti menumbangkan kapitalisme. Apalagi dalam beberapa analisis kawan-kawan, meskipun perdebatan nih Mas Andi, coronavirus ini punya elan yang sangat progresif dalam aspek tertentu ya, meskipun prasyarat-prasyarat sebagai agensi perubahan tadi itu masih diperdebatkan. Tapi seenggak-enggaknya ada tendensi sekarang kapitalisme bangkrut, nggak bisa produksi, yang sebelumnya mau mogok sekarang nggak perlu kita mobilisasi bikin mogok, kita sudah mogok meskipun dengan situasi yang sangat genting sekarang, buru-buru dirugikan gitu. Tapi ya. kita mesti menyiapkan seandainya nanti ini semua aset-aset itu nggak berguna lagi, semua uang-uang yang ditumpuk itu hanya menjadi tumpukan kertas yang nggak berfungsi, apa yang bisa kita lakukan? Kurang lebih itu. Oke, Mas Ya. Andi, Ya, terima kasih. itu pertanyaan mengerikan, Gus. Tapi menarik. Iya itu. Gitu. Nanti kita lanjut dengan kawan-kawan yang lainnya, mungkin dengan Mas Andi lagi kalau waktunya sudah longgar. Thank you Ya. Mas Andi. Sama-sama, Mudah-mudahan Gus. sehat selalu. Salam ke Sama-sama. Mas Panca dan kawan-kawan. Ditunggu Ya. lagi film-filmnya. Jangan lupa makan Mas, dan apa Oke. itu, musik. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu itu Mas. Siap. Siap. Terima Oke, kasih terima kasih. kawan-kawan yang sudah menonton juga ya. Ya, thank you. Yo, assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum, Gus. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita
bisa ngobrol lagi 2-3 hari lagi dengan pemantik yang lainnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.